Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Juwani Rifkinanda. Saya dari Prodi Informatika Batch 3 dengan NIM 310700122101104. Di sini saya akan mempresentasikan UAS penjamin kualitas perangkat lunak. Di sini saya memilih salah satu topik yaitu tentang software testing, yaitu pengujian software. Jadi langsung saya mulai aja. Mengapa sih pengujian software itu penting? Nah, pengujian perangkat lunak ini memiliki peran yang krusial ya dalam penjaminan misal perangkatnya ini bisa dirilis secara luas atau tidak. Ya, yang pertama itu ada menemukan bug dan cacat. Jadi pengujian ini tuh bantu identifikasi dan memperbaiki bug yang cacat yang berpotensi akan muncul masalah dalam perangkat lunak ini sebelum dia itu beredar secara luas ya. Terus yang kedua, meningkatkan kualitas. Dengan mendeteksi dan memperbaiki bug, kertas perangkat lunak ini bakal meningkat, jadikannya lebih stabil, andal, dan juga lebih mudah digunakan. Terus juga ini bisa memperkuat kepuasan pengguna, di mana pengguna itu dapat mendapatkan pengalaman yang lebih baik dengan perangkat lunak yang sudah teruji dengan baik. Terus yang keempat ada mencegah kegagalan proyek. Dengan identifikasi masalah yang ada di awal fase ini, pengembang dapat mencegah kegagalan proyek yang bisa memakan waktu dan juga biaya. Jadi bisa dibilang itu ini juga bisa untuk menekan biaya, yaitu dengan cara melakukan software testing ini. Terus jenis-jenis pengujian perangkat lunaknya ini ada berbagai macam jenis ya. Yang pertama di sini ada pengujian unit atau unit testing. Jadi ini tuh nguji bagian kecil-kecil kodenya secara individual untuk memastikan fungsionalitasnya. Misal dalam IG itu ada nge-like itu bisa atau enggak fitur like-nya. Kalau nggak bisa nanti diperbaiki dengan cara diuji dulu menggunakan pengujian unit atau unit testing. Terus yang kedua ada pengujian integrasi. Ini untuk mastiin modul dan komponennya itu bekerja sama dengan baik. Misalnya kalau modulnya nggak bisa itu bisa digantikan gitu pas lagi pengujian perangkat lunak. Terus yang berikutnya ada pengujian sistem. Jadi dia ini nguji keseluruhan sistem untuk memastikan perangkat lunaknya ini memenuhi persyaratan dan berfungsi seperti yang diharapkan pada awalnya. Terus yang berikutnya ada pengujian penerimaan. Ini dilakukan oleh pengguna akhir ya, beta testernya gitu untuk memvalidasi apakah perangkat lunaknya ini udah sesuai dengan kebutuhan mereka atau belum. Dan kalau misal belum, nanti akan dilakukan pengujian sistem lagi dan pengujian unit, dan pokoknya yang sebelumnya tadi yaitu pengujian integrasi, pengujian unit, dan pengujian sistem akan dilakukan ulang untuk memvalidasi ulang apakah ada yang harus diperbaiki atau tidak. Terus ada pengujian kinerja. Ini tuh untuk menilai performa perangkat lunaknya di bawah beban dan kondisi yang berbeda. Misal kalau perangkat lunaknya ini memberatkan suatu perangkat keras, misal di HP ini berat, di HP yang ini nggak berat. Nah, itu harus dioptimalisasi lagi biar bisa berjalan di perangkat yang berbeda-beda. Terus yang terakhir ada pengujian keamanan. Jadi di sini keamanannya ini akan diuji dan dicari kerentanannya, apakah bisa dieksploitasi atau tidak. Karena kalau misal dia mempunyai celah dan bisa dieksploitasi dengan mudah, maka data penggunanya juga nggak akan aman. Terus di sini ada memilih pengujian yang tepat. Di sini jenis pengujiannya itu bergantung pada tahap pengembangan dan juga tujuan yang mau dicapai ya. Di sini ada 3, yaitu yang pertama ada awal pengembangan, pengujian unit dan integrasi ideal untuk memastikan fondasi kodenya itu harus kokoh. Jadi harus berorientasi objek itu PBO. Terus menjelang peluncuran, pengujian sistemnya ini dan penerimaan penting untuk memvalidasi fungsionalitasnya secara menyeluruh. Terus perangkat lunak kritis, pengujian kinerjanya dan keamanan krusialnya itu harus dipastikan lancar di keamanan sistemnya ya. Terus di sini ada dampak signifikan hasil pengujian. Hasil pengujian ini dapat memiliki dampak signifikan pada keputusan pengembang. Di sini ada contoh ada 3 kasus gini. Yang pertama ada kasus pertama, bug utama ditemukan pada fitur penting. Pengujiannya ini untuk mengeluarkan bug besar pada fitur inti yang diandalkan pengguna. Hasil ini bisa mendorong tim untuk memprioritaskan memperbaiki bug ini sebelum fiturnya diluncurin, biar bisa mencegah pengalaman yang buruk bagi pengguna.
Misal kayak di Instagram itu fitur upload fotonya nggak bisa, itu harus segera diatasi oleh pengembang gitu ya, contoh simpelnya. Terus kasus yang kedua itu pengujian kinerja untuk mengungkapkan kelemahan performa. Pengujiannya ini menunjukkan performanya lambat di bawah beban tinggi. Jadi berdasarkan hasil ini, tim itu bakal mengoptimalkan kode dan infrastrukturnya ya, untuk memastikan kelancaran aplikasi yang digunakan oleh banyak pengguna nantinya. Jadi dia akan dioptimalisasi lagi ya. Misal ada kode yang tidak penting nanti akan dibuang, ada modul yang nggak penting nanti dibuang untuk meringankan bebannya. Terus kasus yang ketiga ini ada celah keamanan yang teridentifikasi dalam pengujian keamanan. Pengujian keamanannya ini untuk nemuin celah yang berpotensi dieksploitasi oleh hacker atau pertas. Tim ini bakal nutup celah tersebut ya, buat melindungi data dan privasi pengguna. Misal dalam login dan registernya itu bisa dibobol langsung masuk, itu kan bahaya, jadi harus segera diatasi. Jadi kesimpulannya, pengujian perangkat lunak ini merupakan investasi yang penting ya dalam pengembangan perangkat lunak, juga untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug ya di awal pengujiannya. Jadi di awalnya itu kita bisa meningkatkan kepuasan pengguna, terus mengurangi biaya pengembangan, dan juga memperkuat reputasi brand dan memastikan kesuksesan jangka jarak panjang produk. Oke, sekian dari saya mengenai software testing atau pengujian perangkat lunak. Sekian dari saya, terima kasih.